Halo Tribuner, selamat malam dan apa kabar kalian dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Putri Utami di Rapot Radio on Podcast. Tribuner, hari ini kita perdana ya menyapa Tribuners di kantor baru dengan background baru juga tentunya. Kalau biasanya di rapot kalian lihatnya tuh di belakang ada pemandangan ya, ada terlihat JMP. Nah, hari ini kita udah pindah kantor, jadi beda ya backgroundnya. Dan sekarang Tribun Ambon itu sudah beralamat di Jalan Insinyur M. Putuhena, Rumah 3, Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku. Nah, Tribuners, di rapot edisi Selasa 13 Mei 2025 ini, seperti biasa Putri akan menemani kalian selama 30 menit ke depan dengan sejumlah informasi yang menarik pastinya. Mulai dari info cuaca, kemudian info gelombang, lalu nanti ada info gempa, jadwal kapal tentunya, dan beberapa berita yang nanti akan Putri bacakan. Ada 2 berita nasional dan juga 2 berita lokal pilihan. Nah, untuk kalian yang mau bergabung bersama kami juga boleh banget bisa gabung lewat live TikTok ataupun juga Facebook fanpage dan kanal YouTube kami tribunambon.com. Boleh komen-komen atau mau request berita apa yang mau dibacain, tinggal komen aja, nanti Putri akan bacakan satu-satu ya Tribuners. Atau kalian yang mau ngirim-ngirim salam juga boleh banget untuk keluarga ataupun teman, sahabat, atau buat pacar yang lagi LDR boleh banget, nanti Putri bacain, siapa tahu bisa tersampaikan. Oke Tribuner, seperti biasa di segmen pertama kita akan mulai dengan info cuaca. Dan berdasarkan data dari BMKG, hari ini cuaca untuk di Rumah 3 sendiri berada di angka 26 derajat Celcius dengan kelembapan 92%, lalu kecepatan angin 6 km per jam. Dan untuk info gelombang Tribuners per hari ini 13 Mei hingga nanti 16 Mei 2025 ada peringatan dini dari BMKG, yaitu tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter berpeluang terjadi di beberapa perairan. Ada di perairan timur Kepulauan Tanimbar, kemudian perairan Kepulauan Sermata, Kepulauan Leti, perairan selatan Kepulauan Aru, Laut Arafuru bagian barat, perairan Kepulauan Babar, perairan barat Kepulauan Tanimbar, Laut Arafuru bagian tengah. Nah, ini berisiko pastinya terhadap keselamatan pelayaran ya Tribuners. Untuk perahu nelayan apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Sementara untuk kapal tongkang apabila kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter. Jadi untuk Tribuners yang berada di beberapa perairan yang tadi udah Putri sebutin, untuk keluarganya yang berprofesi sebagai nelayan, kalau bisa ya diimbau untuk tidak melaut dulu apabila tadi ya kalau kecepatan angin mencapai 15 knot dan juga tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Dan ngomongin soal info gelombang ya Tribuners, untuk di Kota Ambon sendiri memang karena gelombangnya agak tinggi, jadi beberapa hari ini tuh harga ikan lagi naik-naiknya. Mungkin Tribuners di rumah relate ya, khususnya para ibu-ibu itu ada beberapa yang ngeluh karena harga ikan udah mulai melonjak. Tapi ya kita orang Ambon tuh tetap harus makan ikan ya, jadi mau semahal apapun pasti dibeli. Oke Tribuners, itu untuk info gelombang. Lalu kita bergeser ke info gempa. Per hari ini tuh ada terdeteksi 2 kali gempa. Yang pertama pada pukul 1:25 waktu Indonesia Timur, ada gempa dengan magnitudo 4,5 yang terjadi di 15 km timur laut Lakor, Maluku Barat Daya. Kemudian di 30 km timur Tiakur, Maluku Barat Daya juga di kedalaman 10 km. Lalu yang berikutnya pada pukul 10:40 waktu Indonesia Timur,
ada terdeteksi gempa dengan magnitudo 3,2 yang terjadi di 69 km tenggara Bula Seram bagian timur dan juga di 136 km tenggara Kobi Sonta Maluku Tengah di kedalaman 98 km. Berikutnya kita punya informasi mengenai jadwal kapal Tribuners. Kita mulai dengan jadwal KM Labobar. Dengan rute yang dilewati itu banyak sekali ya, ada Fak-Fak, kemudian Kaimana, Dobo, Tual, Banda, Ambon, Bau-Bau, lalu Makassar, Surabaya, Jakarta, Sorong, Nabire, Wasior, dan juga Manokwari. Nah, untuk tanggal 13 hari ini tadi KM Labobar tiba di Fak-Fak Tribuners pada pukul 10 waktu Indonesia Timur pagi ya, kemudian berangkat dari Fak-Fak pada jam 1 siang dan akan tiba di Kaimana sebentar 13 Mei di pukul 11 malam. Lalu nanti berangkat dari Kaimana pada tanggal 14 Mei di jam 1 dini hari, lalu akan tiba di Dobo pada 14 Mei jam 10 pagi, lalu kemudian berangkat dari Dobo pada 14 Mei di jam 12 siang. Nanti akan tiba di Tual masih di 14 Mei tapi udah di jam 7 malam, kemudian berangkat dari Tual itu jam 9, jadi 2 jam setelahnya. Lalu tiba di Banda pada keesokan harinya 15 Mei di jam 9 pagi. Lalu berangkat dari Banda 15 Mei jam 10 pagi, kemudian akan tiba di Ambon pada 15 Mei jam 6 sore. Kemudian berangkat dari Ambon 15 Mei di jam 8 malam, lalu akan tiba di Bau-Bau 16 Mei jam 7 malam. Kemudian berangkat dari Bau-Bau masih di 16 Mei jam 9 malam, lalu tiba di Makassar pada 17 Mei di jam 11 siang. Kemudian berangkat dari Makassar 17 Mei di jam 1 siang dan tiba di Surabaya pada 18 Mei di jam 2 siang. Oke, kita update-nya sampai di tanggal 18 dulu. Kita bergeser ke jadwal kapal selanjutnya, ada jadwal KM Pangrango yang berangkat dari Namrole pada 13 Mei jam 8 pagi tadi, kemudian tiba di Ambon hari ini di jam 6 sore. Sudah berarti ya udah tiba. Kemudian dari Ambon itu akan berangkat sebentar di pukul 23.59, which sudah mau berganti hari ya, dari tanggal 13 menuju 14. Kemudian akan tiba di Banda besok 14 Mei di jam 2 siang. Lalu berangkat dari Banda pada besok hari di jam 4 sore dan akan tiba di Somlaki pada 15 Mei di jam 7 malam. Nanti berangkat dari Somlaki 15 Mei di pukul 23.59, kemudian tiba di Banda pada 17 Mei di jam 5 pagi. Lalu berangkat dari Banda 17 Mei di jam 7 pagi dan tiba di Ambon pada 17 Mei di jam 9 malam. Nanti berangkat dari Ambon itu keesokan harinya Tribuners pada 18 Mei di jam 5 sore, lalu akan tiba di Banda 19 Mei di jam 7 pagi. Oke, sampai di tanggal 19, lalu kita lanjut ke jadwal kapal. Berikutnya ada jadwal KM Dorolonda Tribuners yang berangkat dari Balikpapan 12 Mei jam 10 malam tadi malam, kemudian baru akan tiba di Surabaya besok 14 Mei di jam 4 pagi atau 4 subuh. Kemudian berangkat dari Surabaya 14 Mei di jam 1 siang, lalu akan tiba di Makassar pada 15 Mei di jam 5 sore. Kemudian berangkat dari Makassar 15 Mei di jam 8 malam, lalu tiba di Bau-Bau pada 16 Mei di jam 10 pagi.
Nanti berangkat dari Bau-Bau 16 Mei di jam 12 siang, lalu tiba di Namlea pada 17 Mei di jam 12 siang. Berarti 1 jaman ya dari Bau-Bau menuju 1 hari tepat ya dari Bau-Bau menuju Namlea. Kemudian nanti berangkat dari Namlea itu di tanggal 17 Mei jam 2 siang dan akan tiba di Ambon pada 17 Mei di jam 7 malam. Lalu berangkat dari Ambon 5 Mei di jam 10 malam dan akan tiba di Sorong pada 18 Mei di jam 6 sore. Next kita punya jadwal KM Ciremai Tribuners yang tiba di Makassar sebentar 13 Mei di jam 9 malam. Kemudian berangkat dari Makassar besok 14 Mei di jam 2 pagi, lalu tiba di Bau-Bau pada 14 Mei di jam 6 sore. Lalu berangkat dari Bau-Bau 14 Mei jam 9 malam, tiba di Ambon 16 Mei di pukul 00.01 dini hari. Lalu berangkat dari Ambon 16 Mei jam 3 pagi, tiba di Sorong 17 Mei di jam 2 pagi, 2 dini hari ya. Kemudian berangkat dari Sorong 17 Mei jam 5 pagi, lalu tiba di Serui pada 18 Mei di jam 5 pagi. Selanjutnya ada jadwal KM Sangiang Tribuners yang tiba di Sanana pada 13 Mei di jam 2 siang tadi, lalu berangkat dari Sanana pada pukul 4 sore dan tiba di Namlea besok 14 Mei di jam 7 pagi, lalu berangkat dari Namlea 14 Mei jam 9 pagi, akan tiba di Ambon besok 14 Mei di jam 8 malam, lalu berangkat dari Ambon 14 Mei di pukul 23.59 dan tiba di Banda pada 15 Mei di jam 5 sore. Berangkat dari Banda 15 Mei jam 7 malam, kemudian tiba di Geser pada 16 Mei di jam 5 pagi. Nanti berangkat dari Geser 16 Mei jam 6 pagi dan akan tiba di Fakfak pada 16 Mei di jam 6 sore. Nanti dari Fakfak berangkatnya 16 Mei di jam 9 malam dan akan kembali ke Geser, lalu tiba pada 17 Mei di jam 10 pagi. Nah itu untuk jadwal kapal putih ya yang di Ambonnya itu berlabuh di Pelabuhan Yosudarso. Sementara untuk jadwal kapal di Pelabuhan Slamet Riyadi Tribuners untuk kapal ke Buru Selatan itu ada Cantika Lestari 5E yang hanya ada di hari Senin dan juga hari Kamis dengan rute Ambon menuju Ambalau, Damrole dan juga Leksula. Dan keberangkatannya itu di pukul 9 malam. Sementara untuk ke Pulau Buru ada setiap hari, yaitu ada Cantika Lestari 8F dan 9F yang berangkat pada pukul 9 malam. Kemudian untuk kapal ke MBD juga ada di Pelabuhan Slamet Riyadi, tapi hanya ada di hari Senin ya dengan rute Ambon, Damer, Moa, Leti, Kisar dan juga Lurang. Sementara kapal ke Maluku Utara untuk hari ini ada ya hari Selasa, ada KM Barcelona 1 yang sudah berangkat pada pukul 6 sore tadi Tribuners dengan rute Ambon, Sanana, Ternate, Jailolo dan juga Manado. Selain Barcelona 1 yang menuju ke Maluku Utara, ada juga KM Permata Obi yang ada di hari Rabu, lalu hari Kamis ada KM Barcelona 2. Serta untuk hari Selasa juga ada kapal Cantika Lestari 10C yang berangkat pada jam 12 siang dengan rute Ambon, Buano, Kobi Sadar dan juga Weda. Sementara itu Tribuners untuk kalian yang mau ke Pulau Buru juga selain dari Pelabuhan Slamet Riyadi menggunakan kapal cepat Cantika Lestari tadi, kalian juga bisa menggunakan kapal feri dari Pelabuhan Penyeberangan Galala menuju Namlea. Itu ada setiap hari ya dan berangkatnya itu pukul 8 malam. Lalu di Pelabuhan Penyeberangan Hunimua atau Liang menuju Waipirit juga
ada sekitar 3 sampai 4 ferry yang beroperasi dengan 15 trip mulai dari pukul setengah 6 pagi sampai 9 malam itu ada ya Tribuners. Dan untuk kalian yang mau langsung ke Kota Masohi juga bisa dari Pelabuhan Tulehu menuju Basohi ada ferry, lalu dari Tulehu menuju Amahai juga ada kapal cepat yang beroperasi setiap hari juga. Nah itu untuk jadwal kapal Tribuners. Selanjutnya kita akan membahas ya beberapa berita yang sudah dipilihkan. Yang pertama kita mau bahas mengenai berita nasional ya dengan judul kini giliran Rektor UGM hingga dosen pembimbing skripsi Jokowi yang digugat ke pengadilan soal ijazah Jokowi. Ya Tribuners, kasus mengenai ijazah Jokowi itu hingga hari ini masih terus bergulir ya. Kalau sebelumnya Presiden Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi itu melaporkan beberapa orang terkait dengan dugaan tuduhan ijazah palsu. Kali ini giliran Universitas Gadjah Mada yang dilaporkan ya, khususnya yaitu rektornya dan beberapa pejabat kampus ya digugat ke Pengadilan Negeri Sleman atas dugaan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan ijazah Jokowi. Gugatan ini Tribuners tercatat dalam nomor perkara 106-PD-T-G-2025-PN SMN dan telah didaftarkan sejak 5 Mei lalu. Dan gugatan ini diajukan oleh seorang advokat dan juga pengamat sosial bernama Insinyur Komardin. Nah, juru bicara Pengadilan Negeri Sleman, Cahyono, membenarkan adanya gugatan tersebut dan menyatakan bahwa dirinya ditunjuk sebagai ketua majelis hakim. Gugatan ini Tribuners dilayangkan oleh Insinyur Komarudin dari sebuah firma hukum yang beralamat bahkan di Makassar. Dan di dalam perkara atau pelaporan ini total ada 8 pihak dari lingkungan UGM yang digugat ke pengadilan, yaitu yang pertama ada Rektor Universitas Gadjah Mada, kemudian 4 wakil rektornya, dan Dekan Fakultas Kehutanan UGM, lalu Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan, dan dosen pembimbing skripsi Presiden Jokowi saat menempuh pendidikannya di UGM, yaitu Insinyur Kasmujo. Nah, menurut Cahyono ini Tribuners, proses hukum saat ini masih dalam tahap pemanggilan para tergugat. Meskipun begitu, Cahyono sendiri belum mengungkap secara detail substansi dari gugatan yang dilayangkan. Dan untuk sidang perdananya Tribuners itu dijadwalkan akan berlangsung pada 22 Mei mendatang. Meskipun belum banyak detail yang diungkapkan terkait kasus ini, gugatan ini kembali membuka polemik publik tentunya soal keaslian ijazah Presiden ke-7 RI. Nah, ini ada tanggapan dari Sekretaris UGM ya, Andi Sandi Antonius Tabuasasa, yang menyampaikan bahwa pihak universitas akan mematuhi proses hukum yang berlaku. Tidak ada habis-habisnya ya Tribuners mengenai ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo ya. Ini sudah terjadi lapor-melapor. Jadi sebelumnya Jokowi justru dilaporkan oleh beberapa pihak terkait dengan ijazah palsunya. Kemudian setelah tidak lagi menjadi presiden,
Jokowi memilih untuk melaporkan ada sekitar 4 orang ya terkait dengan tudingan ijazah palsu tersebut, bahkan saat ini sudah bergulir. Nah, ini ada kembali lagi bahkan sekarang Universitas Gadjah Madanya yang dilaporkan. Nah, Tribuners, kasus ini pastinya menjadi perhatian nasional mengingat menyangkut dengan kredibilitas akademik Presiden Joko Widodo dan institusi pendidikan ternama seperti UGM. Dan selain di Pengadilan Negeri Sleman, sebelumnya juga pengacara bernama Muhammad Taufik juga sudah mengajukan gugatan perdata terkait dengan dugaan ijazah palsu Jokowi yang digunakan saat pemilihan wali kota Solo pada 2005 dan juga 2010 ke Pengadilan Negeri Surakarta. Dan gugatan tersebut sudah didaftarkan pada Senin 14 April lalu dan kini gugatan tersebut baru pada tahap mediasi. Masih kita tunggu ya semuanya kasus-kasusnya. Sudah ada beberapa kali laporan ya terkait dengan ijazah Jokowi tersebut. Oke, selain mengenai rektor UGM dan juga dosen pembimbing serta beberapa wakil rektor, lalu ada tadi kepala perpustakaannya yang dilaporkan. Kita bergeser ke berita selanjutnya, Tribuners. Ini masih juga tentang Jokowi, tapi ini dengan Prabowo juga ya. Mengenai mahasiswa ITB, mahasiswi sih lebih tepatnya ya, mahasiswi ITB pengunggah meme Prabowo dan Jokowi ciuman itu mendapatkan penangguhan penahanan. Ya, Tribuners, jadi memang beberapa waktu lalu viral di media sosial meme yang diunggah oleh salah satu akun Twitter atau X ya namanya sekarang. Itu viral, ada gambar Presiden Prabowo dan juga Presiden ke-7 Jokowi itu berciuman. Dan diduga ya bahwa gambar tersebut diunggah oleh seorang mahasiswi Institut Teknologi Bandung berinisial SSS yang saat ini baru semester 2. Dan setelah ditangkap pada 6 Mei 2025 lalu, Tribuner, saat ini polisi pada akhirnya telah melakukan penangguhan penahanan terhadap mahasiswi ITB tersebut. Nah, SSS ini sendiri, Tribuners, dijerat dengan Undang-Undang ITE ya, Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, junto pasal 27 ayat 1 dan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE tentang kesusilaan. Karena memang gambar yang diunggah itu diduga mengandung unsur kesusilaan atau pornografi ya, Tribuners. Nah, untuk pasalnya sendiri itu pasal 45 ayat 1 berbunyi seperti ini. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, kemudian mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, Tribuners, salah satu fakta mengenai penangkapan si SSS ini yaitu dia itu ditangkap atau dibawa dari sebuah indekos di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada 6 Mei lalu. Nah, menurut Ketua Kabinet Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung atau ITB, Farel Faiz Firmansyah, dia mengatakan bahwa penangkapan itu tidak dilakukan tanpa pemanggilan sebelumnya. Jadi tidak ada pemanggilan
langsung main ditangkap aja di indekosnya malahan. Dan setelah ditangkap, orang tua dari si SSS ini ya, itu sempat mendatangi UGM dan meminta maaf atas perlakuan anak mereka. Lalu pihak UGM sendiri pada akhirnya memberikan pendampingan. Nah, jadi setelah 3 hari ditahan, orang tua dari si tersangka ini mendatangi kampus ITB lalu menyatakan permohonan maaf. Hal itu disampaikan oleh Direktur Komunikasi dan Humas ITB Nur Laila Arif dalam keterangan resminya pada 9 Mei lalu. Nah, di sisi lain Nur Laila juga mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Ikatan Orang Tua Mahasiswa untuk memberikan dukungan. Kampus sendiri juga tetap akan memberikan pendampingan terhadap si tersangka tersebut. Nah, di sisi lain Tribuners, Istana itu mengusulkan pembinaan daripada jeratan pidana oleh si tersangka ini. Pada tanggal 10 Mei, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengusulkan agar si mahasiswi tersebut dibina bukan dihukum, apalagi hal itu berkaitan dengan penyampaian pendapat. Ya memang kita tahu ya bahwa menyampaikan pendapat itu merupakan hak semua orang, tetapi jangan sampai hak berpendapat itu disalahgunakan dan pada akhirnya bisa menjerat kalian. Dan yang kita tahu ya bahwa saat ini sudah ada undang-undang ITE, jadi kalau mau mengunggah sesuatu itu dicek lagi apakah melanggar undang-undang yang ada atau tidak. Jangan sampai jari kita lebih cepat daripada otak kita ya Tribuners. Dan ini juga mungkin bisa menjadi pelajaran baik kepada tersangka maupun kepada kita semua. Apalagi si SSS ini ya Tribuners baru semester 2. Selain mendapatkan istilahnya dukungan dari istana ya, ini juga ada dukungan bahkan jaminan dari Ketua Komisi 3 DPR yang mengajukan jaminan penangguhan. Jadi Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman Tribuners mengajukan dirinya sebagai jaminan penangguhan penahanan SSS pada 11 Mei kemarin. Dia menawarkan akan menjamin bahwa mahasiswi ITB tersebut tidak akan melarikan diri, kemudian merusak atau menghilangkan barang bukti, dan pastinya tidak akan mengulangi perbuatannya ya, dan juga tidak mempersulit jalannya proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan dan juga pemeriksaan di pengadilan. Dan Habibur Rahman juga mengajukan diri sebagai penjamin dan menyatakan akan memberikan pembinaan kepada mahasiswi ITB tersebut. Dan pada akhirnya Tribuners, saat ini polisi telah menangguhkan penahanan terhadap SSS. Jadi setelah menuai pro dan kontra, Badan Reserse Kriminal Polri menangguhkan penahanan mahasiswa ITB tersebut. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa penangguhan dilakukan agar tersangka bisa melanjutkan kuliahnya. Nah, ini memang menuai pro dan kontra ya Tribuners. Bahkan penahanan ini sendiri pun dinilai sebagai keputusan keliru oleh Ketua Amnesty International Indonesia Usman Hamid, yang menyebut bahwa tindakan polisi yang menangguhkan penahanan mahasiswa ITB tidaklah tepat. Dikatakan bahwa penangguhan itu jelas masih mengandung pesan dan kesan bahwa perbuatan mahasiswi ITB tersebut salah secara hukum, namun karena memicu kontroversi maka proses hukumnya ditangguhkan.
Nah, senada dengan itu, dosen Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, Herdian Cahamja juga meyakini bahwa penangguhan penahanan terhadap SSS ini tidaklah tepat. Katanya harus dibebaskan tanpa syarat, prosedurnya bisa melalui SP3. Dan dia meyakini bahwa penahanan mahasiswa tersebut yang dijerat dengan pasal kesusilaan Undang-Undang ITE itu tidak memiliki alasan memadai. Dia mengatakan atau dia juga mendorong penegak hukum untuk melihat meme Prabowo Jokowi sebagai bentuk karya seni, mengingat SSS ini merupakan mahasiswi Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung. Wah, jadi memang ada beragam pendapat ya Tribuners, cuman itu dia tadi dari kejadian ini. Ya lagi-lagi ada pelajaran yang harus kita petik ya. Kalau saya sih lebih baik istilahnya menghindar begitu ya. Mencegah daripada mengobati, karena ya boleh saja kita mengkritik, apalagi si tersangka ini kan merupakan seorang mahasiswi desain tadi ya. Ya, Fakultas Seni Rupa dan juga Desain. Memang itu dilihat sebagai sebuah bentuk kritik, tetapi memang diduga mengandung unsur kesusilaan. Jadi makanya dijerat dengan Undang-Undang ITE. Oke Tribuners, dari kasus mahasiswi ITB tersebut kita beralih ke berita lokal. Yang pertama kita punya informasi mengenai pencarian korban hilang di Gunung Binaya, yaitu Firdaus Ahmad Fauzi yang hingga kini juga belum ditemukan, tetapi pencariannya masih terus dilanjutkan. Ya, seperti yang kita tahu Tribuners, bahwa pencarian terhadap Firdaus Ahmad Fauzi ini sempat dihentikan ya setelah hari ke-8 pencarian oleh Basarnas dan juga Taman Nasional Manusela ya, karena sesuai dengan SOP Basarnas itu bahwa pencarian yang dilakukan dihentikan setelah 7 hari dan sempat mereka recovery ya karena memang berbagai alasan, tetapi saat ini sudah kembali dilanjutkan proses pencarian. Dan memang sempat ada kritik ya kepada Kepala Balai Taman Nasional Manusela yang dinilai mengambil keputusan sepihak tanpa berkoordinasi dengan relawan dan juga masyarakat yang ada di Seram Selatan begitu Tribuners. Namun setelah berkoordinasi ya berbagai pihak, mulai dari ada Wakil Bupati Maluku Tengah, kemudian juga anggota DPRD Maluku Tengah, bahkan hal ini juga mendapat perhatian dari anggota DPR RI fraksi PKS, ada Ibu Sadia Huluputi yang kemarin sempat bahkan menelpon langsung kabalainya untuk meminta agar pencarian terhadap Firdaus Ahmad Fauzi ini tetap dilanjutkan. Dan ini Tribuners menunjukkan ya salah satu sifat dari kita orang Maluku, bahwa memang kita punya kepedulian yang tinggi terhadap sesama, apalagi survivor ya, kita nyebutnya survivor. Ini si Firdaus Ahmad Fauzi ini merupakan tamu ya di negeri ini, asalnya dari Bogor, datang ke sini untuk melihat keindahan alam Maluku. Jadi kita sebagai warga Maluku merasa punya tanggung jawab yang besar terhadap hal ini. Jadi masih ingin terus mencari Fauzi, dan diharapkan ya Tribuners, Ahmad Fauzi ini segera ditemukan apapun kondisinya, tapi tentu kita semua berharap ditemukan dalam keadaan selamat.
Itu pun juga pasti merupakan harapan dari keluarga ya Tribuners. Ya, dan diketahui pada tanggal 12 Mei kemarin itu ada pertemuan yang dilakukan oleh Bupati Maluku Tengah Mario Lawalata dan juga keluarga Firdaus serta beberapa masyarakat adat yang ada di Seram Selatan ya, beberapa latupati yang ada di sana juga untuk membahas terkait dengan kelanjutan pencarian survivor ini. Bahkan ya kepedulian kita orang Maluku itu juga tergambar dari penggalangan dana yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa untuk ya bisa dapat membantu, setidaknya bisa membantu untuk membelikan alat-alat logistik kepada para relawan yang akan yang sudah melakukan lanjutan pencarian. Belum pasti bahwa nanti akan dilakukan pencarian sampai kapan, tapi intinya selama masih kuat, para relawan itu mempunyai semangat yang tinggi untuk terus melakukan pencarian. Setelah beberapa waktu lalu ya Tribuners, itu ditemukan jejak survivor, jejak kaki dan juga puntung rokok di sebuah kali ya, Kali Yahe kalau tidak salah. Dan diharapkan bahwa si survivor ini bisa survive dengan mungkin untuk mengonsumsi untuk makanan ya, dapat mengonsumsi ya dedaunan yang ada di situ. Kalau memang dia masih bertahan ya Tribuners, pastinya kita semua berharap. Dan pihak keluarga juga memberikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu hingga hari ini. Dan berbagai pendekatan juga sudah dilakukan ya Tribuners, pendekatan pencarian mulai dari menyusuri sungai yang ada di sana, lalu kemudian juga pendekatan adat sudah dilakukan. Tapi kalau bisa ya ada harapan-harapan dari masyarakat juga, semoga bisa berkoordinasi ya dengan pihak TNI Polri supaya bisa dibantu mungkin menggunakan drone dan bisa memantau di udara begitu ya Tribuners. Nah, untuk dari Balai Taman Nasional Manusela sendiri Tribuners itu berjanji akan melakukan evaluasi terhadap proses pencarian dari Firdaus Ahmad Fauzi ini sendiri. Oke Tribuners, berikut kita punya informasi terakhir ya ini. Ya, kita punya informasi mengenai seorang produser musik ya di Kota Ambon yang terancam 5 tahun penjara atas dugaan penelantaran anak. Ini merupakan salah satu berita yang mendapat banyak komentar di media sosial kami Tribuners. Ya, salah satu produser musik kondang di Kota Ambon, Domingus Advento Batfufu alias Vento, dilaporkan atas kasus dugaan penelantaran anak oleh mantan istrinya Asteria Iren Lerebulan. Didampingi oleh kuasa hukumnya Tribuners yaitu Nurbaya Muni, Riza Jolanda Waas dan M. Ali Aksa Haupea, Asria
dengan berani menyeret mantan suaminya ke ranah hukum. Nah, ini dikatakan bahwa si tergugat yakni Vento itu diduga kuat telah melakukan penelantaran terhadap anak kandungnya sejak Januari 2025. Wow, berarti sudah sekitar 5 bulan ya. Nah, untuk pasal yang dijerat itu ada pasal berlapis, yakni pasal 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 junto pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan ancaman hukumannya itu maksimal 5 tahun penjara dan atau denda hingga 100 juta rupiah. Ya, beritanya ini sendiri Tribuners cukup viral karena selain merupakan salah satu produser kondang, Vento ini juga merupakan pacar dan bahkan saat ini sudah resmi menjadi tunangan dari salah satu penyanyi yang cukup juga dikenal di kota Ambon, yakni Putri Pasanea. Pasti Tribuners tahu yang lagunya bagaimana, Kamendo? Itu yang itu loh Putri Pasanea, yang lagu apa sih yang dipakai untuk joget? Kakak Enda. Oh ya, beberapa lagunya cukup viral. Yang paling hits juga adalah Kakak Enda dan Jaga Cinta nih bikin bodoh, itu Onahead Haru. Oke, Tribuners. Jadi memang ya, ketika seseorang yang cukup dikenal itu diberitakan, pasti beritanya akan banyak dibaca dan dikomentari oleh netizen karena ya punya power begitu. Dan apalagi si Vento ini sendiri sudah resmi bertunangan dengan Putri Pasanea pada beberapa waktu lalu. Dan bahkan Putri Pasanea sendiri sempat dicap sebagai, mohon maaf ya, sebagai orang yang diduga menghancurkan rumah tangga dari si Vento dan istrinya. Tapi ya kita tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya, Tribuners. Intinya kita menyoroti soal dugaan penelantaran anak yang dilaporkan oleh mantan istrinya. Nah, ini ada komen dari siapa ini? Andre, bisa gabung kah jadi wartawan? Ini Andre. Yang itu bukan. Kakak kalau mau gabung jadi wartawan di Tribun Ambon saat ini belum ada lowongan, tetapi kakak bisa terus memantau media sosial kami, siapa tahu nanti ada rekrutmen. Ya mungkin kakak bisa jadi salah satunya ya, bukan salah satu selingkuhan pastinya. Oke. Nah, tetapi Tribuners ya, setelah diberitakan bahkan dari beberapa waktu lalu, itu Vento sendiri memilih untuk tidak berkomentar saat dimintai keterangan oleh reporter kami, Kakak Jenderal Rehata. Jadi iya, Jenderal Louis Rehata kan. Jenderal Louis guys, spesialis berita viral. Jadi seperti itu Tribuners. Nah, semakin diam justru beritanya tuh akan semakin kemana-mana. Sebenarnya harusnya si terlapor ini memberikan ya klarifikasi atau semacamnya supaya ini tidak menjadi bola liar pastinya, tapi sudah kita ya mungkin netizen bisa menilai, tapi nanti kasusnya akan terus berlanjut. Kita tunggu saja seperti apa perkembangannya. Tribuners, tidak terasa sudah 30 menit lebih ya, bahkan udah 44 menit.
Putri menemani kalian di rapot kali ini. Sebelum kita tutup, mau cek-cek komentar dulu. Ini ada dari Facebook, Mauli Azahra Koranelao, Ratuna Pintar. Ratuna apa yang pintar? Kemudian dari Babang Faris, suara bagus Bapak. Suara bagus. Oh, suara Putri Pasanea yang bagus. Iya, memang suaranya bagus. Ya namanya juga penyanyi, pasti suaranya bagus dong. Kalau suaranya jelek nggak mungkin jadi penyanyi, Kakak. Oke Tribuners, terima kasih banyak untuk kalian yang sudah bergabung bersama kami, baik di Facebook, di YouTube maupun juga di TikTok. Ada Kak siapa tadi, Kak Andre dan juga kawan-kawan. Terima kasih sekali lagi, sehat selalu. Nanti kita ketemu di hari Kamis ya Tribuners di Rapot, masih bersama saya Putri Utami. Akhirnya saya pamit, selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi